Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sifki wal wafa. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita telah memasuki malam yang ke-26. Alhamdulillah. Patut bersyukur Pak. Kita masih dikasih nikmat oleh Allah bisa menikmati hidup sampai Ramadan di tanggal 26. Karena kita yakin, kita sadar semakin mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, semakin mendekati Lebaran, pikiran kita mulai bercabang. Betul. Cabangan banyak. Punya apa kita Lebaran? Udah ada bawaannya apa belum? Tetengan udah ada apa belum? Itu pikirannya. Karena itu tradisi yang harus ada, ya kan? Buat para orang Betawi. Yang kita Betawi orang Udin juga sama supaya di sini. Ya namanya Lebaran bersama, pasti ilokan ketemu saudara yang tua, kita ngejar kampung, iya kan? Kita pasti bawa tentengan. Udah dipikirin apa kata? Dipikirin apa kata? Dipikirin saudara. Jadi pikirin sampai sekarang. Apalagi mikirinnya duit kagak. Ini yang jadi pertanyaan. Ya, duit kagak dipikirin doang. Gila. Kalau dipikirin, ya. Itu tradisi Lebaran, itu tradisi Pak. Ya, tradisi setelah kita berperang dalam medan pertempuran Ramadan. Ya, kan bahasa Lebaran itu semua boleh ikut Lebaran, betul? Yang puasa ikut Lebaran, betul? Yang puasa ikut Lebaran, Pak. Yang kagak puasa orang sibuk tidak. Lebih ganas lagi yang kagak puasa. Masya Allah. Makin nangis lagi, benar. Masya Allah. Duduknya paling depan, ambil nangis lagi. Lu ngapa nangis? Dia sudah puasa. Itu urusan kan RT sendiri aja. Kagak boleh marah. Lu kagak puasa. Kagak boleh ikut Lebaran. Ada nggak RT yang gitu? Ada di sini. Mana dia orangnya? Bukan orang mau Lebaran dilarang. Nggak ada Pak. Lebaran itu bahasanya umum, betul. Lebaran umum siapa aja boleh ikut. Apalagi bocah. Emang lempeng aja. Ya ini kita nih bocah udah gede-gede bepet Pak kita. Iya Pak ya. Ditanya kau, lu masih mau nenteng? Kenapa? Rezekinya nggak ada. Coba kalau masih bocah kayak gini nih, ya kan? Rezekinya bocah 4 dibawa semuanya. Betul. Dibawa semua Pak, rezekinya masing-masing. Nggak mungkin nih lu berdua satu amplop, enggak. Pasti rezekinya masing-masing. Tuh namanya Lebaran. Makanya namanya orang tua mepet pasti. Pasti enggak? Pasti, apalagi duit kagak gabut. Ini yang jadi Masya Allah. Tapi Pak, yang perlu kita khawatirkan di buat diri kita, ya kira-kira Lebaran dapat, Idul Fitri kita dapat apa kagak? Ya Bu ya. Yang penting ini Idul Fitri itu yang penting. Karena apa? Semua orang Islam tidak mendapatkan Idul Fitri kecuali orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Puasa kagak kayak Idul Fitri. Enggak boleh, enggak dapat. Lebaran dapat, tapi urusan Idul Fitri kagak dapat. Bagaimana kembali kepada kesucian kalau puasanya kagak? Kemarin bolong ngopi. Ada di sini.
Ramadan sama Idul Fitri. Mudah-mudahan kita yang hadir nih malam ini, besok kita lanjutin lagi puasa kita di hari ke-26. Terus kita istiqomah sampai titik Ramadan habis, kita masih bisa menjalankan ibadah. Kenapa? Kita harap-harap Ramadan tahun ini terbaik Ramadan kita. Karena kita berharap juga, kan kita nggak tahu nih mumpung nih ya, dikasih kesempatan semuanya nih. Dia yang hadir di sini, mau adik-adik, mau bapak, ibu-ibu, semuanya lagi dikasih kesempatan nikmat oleh Allah yang paling besar. Paling besar kita dapatin Ramadan di akhir-akhir. Kenapa? Karena banyak kemarin masih ikut sholat tarawih, tapi meninggal. Betul-betul. Itu Masya Allah. Baru dapat 3 hari puasa meninggal. Ada kan? Ada nggak jaminan buat kita kira-kira? Ada. Besok kita mau Idul Fitri, ada nggak jaminan kira-kira? Saya udah pasti, pasti ikut lebaran. Kalau dan mati. Salah. Nggak ada bahasa kita jaminan buat jangankan tahun depan Idul Fitri besok aja, nggak ada jaminan kita. Ya, ini sekolah udah sehat semua, kita nggak tahu nasib kita. Betul. Makanya nih lagi mumpung dikasih kesehatan, mari jangan tinggalkan barisan Ramadan, terutama puasanya dipertahankan karena itu rukun. Ya, rukun Islam. Sholat tarawihnya walaupun sunnah, pahalanya luar biasa. Makanya jangan ditinggal sholat tarawih. Alhamdulillah, giliran saya masih ada orang. Saya takut kemarin saya di tanggal berapa kemarin saya ada apa kagak. Saya di rumah zikir saya sambil zikir. Ada kagak. Alhamdulillah masih 3 baris 4 baris. Ada nggak di 4 baris? Ada sama bocah. Tuh ya, kita pertahankan ya Pak ya. Jangan sampai kita lengah. Ramadan belum habis, kita sudah menyatakan habis, Masya Allah. Sayang Pak, sayang. Makanya akhir-akhir Ramadan kalau bisa maksimalkan ibadah kita. Yang belum sempat menghatamkan Quran, ayo kejar Qurannya dibaca. Ya, oke, di gunung nggak bisa kayaknya ngatamin. Kagak ngapa-ngapa. Nggak ada wajib untuk hatam, enggak. Silahkan dibaca aja, karena 1 huruf kebajikannya 10 dibalas. Alif Lam Mim berapa huruf? 3 huruf. Bukannya Alif Lam Mim 1 huruf, tapi dibaca 3 huruf. 3 kali 10 30. Itu di bulan lain, tapi di bulan Ramadan bukan 10 lagi, bahkan 10 angka paling kecil. Ya, 1 banding 10 di bulan lain. Tapi kalau 10 banding 700, 1 huruf 700 kali pahala. Jangan pakai ngarepin misalnya, saya nggak usah pakai hatam, baca aja pelan-pelan. Kalau baca itu kalau kagak ada panjang pendeknya juga benar, juga salah juga gitu. Udah baca aja target Al-Quran. Yang kedua saya pesan, ini akhir-akhir Ramadan begini nih, kata Nabi dalam satu hadisnya, siyamu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Puasa Ramadan ini nasibnya, nasib pahalanya terkatung-katung Pak, bainas sama' wal ardh, antara langit dan bumi. Itu nasibnya nih, nasib puasa kita. Pahalanya masih ngambang, masih terkatung-katung, ya. Terus bagaimana? Kita kudu punya kendaraan, saudara. Apa kendaraan kita? Illa zakatul fitri. Kecuali kita sudah mengijab kabulkan zakat fitrah. Paham sampai sini? Jadi kan sudah mengijabkan, sudah niat mengeluarkan zakat fitrah, berlangsung pahala kita sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urusan zakat. Makanya alhamdulillah udah banyak saya dengar tuh, yang saya bilang tuh, ya zakat udah luar biasa. Tapi terus kan masih banyak kira-kira. Jamaah masih banyak kira-kira yang belum orang sini. Belum pada pulang kampung kan? Belum. Ya, saya pesan banget ini yang punya kampungnya. Di kampung ya. Iya, yang punya kampung kalau enggak zakat di sini. Jangan pakai dibawa ke kampung, jangan. Emang apa? Bukan gak dikasih, kan kagak ada undang-undangan sih. Benar, bukan begitu mah. Kagak ada undang-undangnya. Cuman lu kagak punya adab.
Gua kalau udah mau ada bahaya nih, ya. Bagaimana ada punya ada makan di gandul, betul? Nyeker. Oh nyeker Pak. Iya nyari duit di gandul, dapat bini orang nggak ada. Tuh, ya giliran jahat dibawa pulang ke sono. Astagfirullahaladzim. Emang di sini kagak ada orang. Masya, jangan dibawa. Terus saya pesan sama panitia. Nih udah banyak yang salah kaprah kita. Terkhusus panitia. Hati-hati panitia. Karena yang namanya panitia ini kalau levelnya masjid sama musola, ini terutama di gandul itu sebetulnya bukan amilin Pak. Sebenarnya dia bukan amilin, dia cuma wakil. Kalau amilin itu orang yang sudah disahkan, ditandatangani namanya, dikasih surat SK dari mana? Dari Kementerian Pusat, ya, yang paling tinggi Kementerian Pusat, terus gubernur, terus turun paling rendah camat bukan lurah. Ada nggak di sini yang dapat SK? Nggak ada. Nah, berarti di sini bukan amilin namanya, ya bukan amilin, namanya wakil jahat namanya, ya, wakil muzaki, orang yang menitipkan. Tapi apakah dia dapat kalau dia ngambil hak jahat? Nggak ada. Ya, amilin itu nggak boleh ngambil hak jahat, nggak ada bagiannya. Cuman bahasanya dia ada upah jahat namanya. Beda. Kalau kalau bahasa saya departemen, ya, departemen kan ada berapa? 8 asnaf. Berarti ini 8 asnaf. Kira-kira di wilayah sini ada nggak 8 asnaf? Yang pertama, yang paling utama itu fakir. Siapa Pak? Fakir. Fakir itu siapa? Orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan. Ada orang sini? Ada nggak kira-kira? Orang yang putus di PHK. Dia udah nggak kerja sama sekali, anaknya 3, dia bininya sampai dagang juga nggak cukup. Atau bahasa yang paling rendahan lagi, dia punya penghasilan tapi nggak mencukupi sampai 50% dari pengeluaran dia. Misalnya dia pengeluaran 1 juta, 50%-nya berapa? 500.000. Dia penghasilannya setiap bulan nggak nyampe 50 atau 500.000, nggak nyampe. Bahkan dia jarang banget dapat duit 100.000. Itu Pak, fakir. Kalau ada, utamakan dia. Yang kedua, miskin. Ada di sini orang miskin. Banyak orang miskin di sini. Ya, banyak orang miskin. Siapa miskin? Miskin itu sama, punya penghasilan tapi nggak mencukupi sampai 100%. Dia punya penghasilan, dia butuhnya 1 juta, tapi dia cuma dapat berapa? 400, 500, 600, nggak pernah nyampe angka 1 juta. Itu apa namanya? Miskin. Kalau fakir di bawah miskin, lebih parah lagi. Ada nggak kira-kira di sini? Fisabilillah. Siapa fisabilillah? Siapa? Orang yang bergerak di jalan Allah. Kalau dulu fisabilillahnya itu perang. Orang yang bertempur di medan perang itu mendapat. Kalau sekarang kagak ada perang Pak. Betul. Sekarang cuma ada pejuang agama. Siapa pejuang agama? Iya, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tuh yang harus dipikirin Pak. Ustadz-ustadz kita, terutama yang ngurusin musola. Tolong pikirin. Halo panitia, ya, pikirin ini teman-teman pikirin. Pakai jaket boleh, dia begitu. Jangan ditahan Pak, jangan ditahan. Ada lagi yang disebut dengan gharimin. Siapa gharimin? Gharimin itu orang yang terlilit hutang. Di sini banyak orang yang banyak utang. Mana dia? Pinjol. Hah? Oh,
ini bukan utang sembarang utang, Pak. Kalau pinjol Pak masuk. Pinjol, utang, judi online, masya Allah. Jangan, nggak masuk itu mah. Itu dia kesalahan dia. Yang dimaksud utang misal, contoh aja contoh. Kita punya tetangga, misalnya tetangga ada yang anaknya sampai SPP 8 bulan nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Nggak duit. Karena nggak ada duit, saking nggak punya duit. Ya, mau dibayar keluarin tuh duit, dia bocah kagak makan. Tuh, itu namanya orang yang terlibat utang. Ya, maka orang-orang yang model begitu tuh tolong diselamatin. Dipanggil, Bu, utangnya ada berapa, Bu? Anaknya udah berapa? Udah berapa bulan kagak bayar? Ya Allah, Pak Haji, anak saya sudah berapa tuh? Hitung udah ada 6 bulan belum bayar. Dari sejak kapan? Dari Januari kemarin. Kalau Januari sekarang baru Maret, baru 3 bulan, Bu. Dia kemarin ini belum lagi. Nah, tak jujur dia. Ya. Ditanyain itu kayak gitu tuh orang yang terlibat utang. Tapi kalau utang sengaja memang utang terus terlibat, ini jangan pikirin lah. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Tahu nggak Ibnu Sabil itu siapa? Nggak ada yang tahu Ibnu Sabil itu contoh. Misalnya nih, bapak panitia lagi pada ngobrol-ngobrol ya di sambil nungguin Jakarta datang. Datang orang. Betul. Pak Haji, mohon maaf. Ya, ada apa Pak? Bisa saya bantu? Iya. Saya mau pulang kampung, Pak. Emang kenapa? Tapi saya mau pulang kampung kehabisan duit, modal. Saya kehabisan modal, Pak. Nggak punya. Saya mau pengen banget pulang kampung. Itu kalau memang ada orang setuju itu, silakan Pak, dikeluarin buat ukuran. Memang kemana pulangnya? Ke Jawa Tengah misalnya, berapa duit? Ya cukupnya 300, kasih 300, berhak dia. Tapi sekarang kan emang udah dikotorin Pak, betul? Dikotorin ya. Pikiran kita udah dikotorin sama dia juga. Coba mau pulang apa? Kadang-kadang datang modus. Kalau modus Pak, sama aja. Ini kan hukuman bagi zakat nih. Tidak lebaran. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak nggak kira-kira? Dikumpulin ternyata Pak, bukannya Ibnu Sabil. Apa Pak? Lah memang ada bosnya. Ya. Nah ini makanya kita cukup waspada saja. Ya Pak ya, kalau cukup waspada aja kita itu Ibnu Sabil di garis merah aja. Ya. Jadi dan masih ada lagi. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan Pak, yang jadi pertanyaan saya kan saya setiap tahun jadi panitia zakat nih. Yang diundang siapa? Janda. Iya kan? Yatim. Betul. Ternyata Pak, janda yang dan yatim nggak ada asbabnya. Bingung kan panitia? Iya kan? Janda dan yatim nggak ada asbabnya. Emang kenapa? Yang ada cuma fakir miskin. Bagaimana itu? Janda jangan dihitung jandanya. Ya. Karena kalau kita patokan janda, kalau janda yang sekiranya diwarisi mobilnya 3, kontrakannya 10, apakah dia yang patut menerima janda? Oh tidak, makanya janda no. Yatim no, yatim juga nggak ada sebetulnya, nggak ada departemennya, nggak ada, ya nggak ada asnafnya, karena di situ di aturan nggak ada sebutnya waliyatama, walijanda, nggak ada, ya nggak ada. Nah jadi janda besoknya cuma bukan janda, ya jandanya apa? Fakir, miskin. Wahai para janda yang tersinggung, saya cuma nyampein doang. Ya cuman besok kalau ada janda kaya nggak usah. Kalau jandanya ya emang janda sekarang ini emang susah semuanya, boro-boro mobil 3,
kontrakan 5 misalnya, borong-borong, nah misalnya itu diutamain, tapi maksudnya bukan janda, maksudnya apa tadi? Fakir, kalau nggak fakir, miskin, Pak RT, Pak RT. Jadi pendataan sekarang, besok kalau misalnya harus lebaran 2 tahun depan, ya, ini saya sampai ini. Besok 2 tahun depan atau lebaran masih ada waktu beberapa hari dari sekarang, silakan data ulang Pak RT. Data ulang janda nggak masuk. Jadi dikategorikan apa tadi? Fakir, miskin. Nah itu kita koreksi. Kalau seandainya masih ada ini diutamain janda, fakir masih banyak, miskin masih banyak, maka bagian dosa panitia. Iya baiknya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan saya berharap semuanya. Ada mau pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada pertanyaan. Cukup. Ya nanti tugas Pak RT nanti kerjasama Pak RT nanti tolong panitia benar-benar di ini bukannya aturan baru, aturan Quran bukan aturan baru sebetulnya bukan ya, cuma nggak ada yang berani nyampein ya, orang ustaz-ustaz juga jarang nyampein. Ini cuma saya sampaikan aja sedikit saya juga berani diri untuk nyampein supaya apa? Biar lurus semuanya, betul? Ya, biar lurus semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.